Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Dwi Safitri dari kelas 12 APL 2 nomor absen 22. Di sini saya akan melakukan praktikum pemilihan dan penyiapan bahan. Dalam pemilihan dan penyiapan bahan terdapat 8 tahap yang akan saya lakukan. Tahap pertama adalah pemilihan bahan atau biota. Tahap kedua adalah sortasi. Tahap ketiga adalah pencucian. Tahap keempat adalah pengeringan. Tahap kelima adalah garbling atau sortasi kering. Tahap keenam adalah pemeriksaan mutu. Tahap ketujuh adalah packaging atau pengepakan. Tahap kedelapan adalah penyimpanan. Mari kita lakukan. Tahap 1. Pemilihan bahan. Dalam pemilihan bahan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu bagian yang diambil, cara pengambilan, dan waktu pengambilan pada bagian tumbuhan. Cara pengambilan pada bagian tumbuhan seperti akar, batang, dan daun memiliki cara yang berbeda-beda sesuai dengan kandungannya. Pada praktikum ini saya memilih bahan daun sirih. Alasannya karena bisa ditemui di dekat rumah dan pastinya karena mempunyai bermacam-macam manfaat. Cara pengambilan daun sirih pun cukup mudah, hanya perlu memilih pucuk daun, boleh yang sudah tua maupun yang masih muda. Saya sendiri memilih daun yang cukup tua dan masih muda. Cara pengambilannya pun hanya dipetik dengan tangan satu persatu. Dipetik langsung dari pohonnya ya. Sini saya mengambil 7 lembar daun sirih. Tahap 2. Sortasi. Dilakukannya sortasi pada bahan bertujuan untuk memisahkan cemaran atau kotoran dan bahan asing lainnya. Pada daun sirih yang saya gunakan, tidak perlu dilakukan sortasi yang berarti, karena pada saat pengambilan atau pemetikan sudah terpilih daun sirih yang benar-benar layak digunakan. Di sini saya hanya perlu sedikit membersihkan dari kotoran saja. Tahap 3. Pencucian. Pencucian dilakukan dengan air bersih guna untuk membersihkan bahan dari kotoran. Di sini saya menggunakan air keran mengalir. Pencucian tidak membutuhkan waktu yang lama. Jika dirasa daun sudah bersih, maka pencucian bisa diakhiri. Tahap 4. Pengeringan. Bertujuan agar simplisa dapat disimpan lama dan tidak mudah rusak. Setelah dicuci, bahan dikeringkan di bawah sinar matahari kurang lebih 1-2 jam. Karena daun sangat mudah kering, jadi tidak perlu waktu yang lama. Sebelumnya daun ini tidak dirajang karena daun mudah untuk dikemas atau pengepakan nantinya. Tahap 5. Garbling atau sortasi kering. Gunanya sama seperti sortasi sebelumnya, yaitu untuk memisahkan benda asing atau bagian tanaman yang tidak perlu digunakan. Pada daun sirih ini, saya hanya memisahkan tangkai yang tersisa saja. Tahap 6. Pemeriksaan mutu. Pada pemeriksaan mutu terdapat beberapa uji yang bisa dilakukan. Sebelumnya saya akan menyebutkan klasifikasi dari daun sirih. Klasifikasi daun sirih meliputi Kingdom Plantae, Superkingdom Trasebionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliopsida, kelas Magnoliopsida, subkelas Magnolidae, Ordo Piparales, famili Piparaceae, genus Piper, dan spesies Pipes beetle R. Di pemeriksaan mutu ini, saya akan melakukan uji fisika yang meliputi bentuk, warna, bau, dan rasa. Bukan rasa yang pernah ada ya. Oke. Pada daun sirih ini, bentuk daunnya adalah bulat dengan bawah dan bagian atasnya yang sedikit runcing. Untuk warna sendiri, pada daun sirih sebelum dikeringkan, untuk daun sirih yang sudah tua, warnanya akan hijau tua. Sedangkan untuk daun sirih yang masih muda atau yang masih kecil, ini memiliki warna hijau muda. Tetapi setelah dikeringkan, warnanya berubah seperti kehitam-hitaman ya, seperti ini. Oke, setelah itu untuk bau. Pada daun sirih sendiri ini tidak memiliki bau yang menyengat ya. Bisa dikatakan juga tidak berbau, tapi jika daun sirih ini kita remas, maka akan mengeluarkan bau yang lumayan sedap lah.
Setelah itu untuk rasa, saya emang nggak pernah ngerasain sih, tapi menurut sumber yang saya peroleh, daun sirih ini tidak memiliki rasa apapun atau bisa dibilang hambar. Jadi itu sedikit penjelasan uji fisikanya, dan bisa dibilang ini juga ada uji kimianya ya, karena waktu kita keringkan, daun ini akan berubah warna seperti ini, seperti agak kehitam-hitaman seperti ini, dan daunnya pun sudah kayu. Itu untuk penjelasan pemeriksaan mutu. Tahap 7, packaging atau pengepakan. Selanjutnya adalah pengepakan, bertujuan untuk mengurangi volume sampel. Di sini untuk pengepakan saya menggunakan plastik biasa, boleh digunakan plastik grab juga ya. Oke. Setelah itu, lalu kita masukkan daun sirih ke dalam plastik. Setelah itu, disolasi agar tertutup. Usahakan jangan sampai ada udara di dalamnya ya. Dikempiskan seperti itu ya. Setelah itu, cantumkan label agar memudahkan untuk mengerti sampel. Jangan lupa untuk disolasi lagi ya. Ya, pengepakan sudah siap. Penulisan label meliputi nama, asal waktu panen dan kandungan. Tahap 8, penyimpanan. Setelah dilakukan pengepakan, daun sirih ini saya simpan di lemari yang pastinya terhindar dari cahaya dan air karena dapat merubah simplisa sendiri. Siap. Jadi seperti itu praktikum pemilihan dan penyiapan bahan, mulai dari pemilihan bahan, disertasi, pencucian, pengeringan, pemeriksaan mutu, pengepakan, dan penyimpanan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Luciana Dwi Safitri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.